Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1, dan pembelajaran yang ketiga. Permainan tradisional apa yang ada di daerahmu dan bagaimana cara memainkannya? Nah, hari ini kita akan mengenal dan mencoba beberapa permainan tradisional. Untuk contohnya, ada di halaman tradisional adalah ada di halaman 34, yaitu benteng-bentengan atau rerebonan. Kalian sudah tahu mungkin kalian sebelumnya sudah pernah mencoba, sudah pernah mengenal apakah itu rerebonan. Nah, jadi rerebonan itu adalah permainan yang dimainkan oleh kedua kelompok penawan dan tertawan. Maka masing-masing kelompok terdiri atas 4 sampai dengan 8 orang yang memiliki satu tempat sebagai markas. Maka markas itu disebut benteng. Nah, bisa berupa sebuah tiang, pohon, atau pilar. Seperti itu ya, anak-anak. Untuk permainan tradisional yang kedua yaitu gobak sodor. Permainan gobak sodor atau galah asin atau galasin dilakukan di lapangan. Nah, arena bermainnya merupakan kotak persegi panjang dan dibagi menjadi beberapa bagian secara horizontal dan vertikal. Nah, tadi berbentuk lapangannya itu persegi panjang ya. Nah, si persegi panjang ini diberikan beberapa garis. Nah, setelah itu nanti ada dua tim. Yang pertama ada tim lawan dan ada tim penjaga. Nah, tim lawan itu jadi tim yang harus berusaha lari dari depan menuju garis paling belakang atau garis ujung itu. Nah, sedangkan tim penjaga yaitu tim yang harus menjaga supaya tim lawan yang tadi itu tidak sampai ke garis belakang. Indonesia memiliki banyak permainan tradisional yang sangat menarik. Banyaknya jenis permainan tradisional ini menunjukkan keberagaman budaya yang harus kita jaga. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi, kalian boleh mencari informasi tentang permainan tradisional lainnya yang ada di daerah kalian masing-masing ya. Nah, selain memiliki permainan tradisional yang beragam, Indonesia juga memiliki musik tradisional yang beragam pula. Bunyi yang dihasilkan suatu benda berbeda-beda. Demikian pula dengan bunyi yang dihasilkan oleh alat musik tradisional. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, Ibu telah membahas bahwa alat musik di Indonesia atau alat musik tradisional di Indonesia itu ada macam-macam ya, seperti tifa, kecapi, kendang, angklung, seluang, dan lain-lain. Nah, alat musik tersebut memiliki bunyi yang berbeda-beda. Nah, untuk mengetahui bagaimana bunyi tersebut bisa sampai ke telinga kita, maka sekarang kita akan melakukan percobaan sebagai berikut ya. Untuk percobaan yang ke-1, tujuan mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui udara. Untuk alat dan bahannya, yang pertama kalian siapkan selang plastik. Ukuran panjangnya 2 meter atau lebih ya. Nah, untuk langkah-langkahnya, yang pertama, pegang salah satu ujung selang dan minta temanmu memegang ujung lainnya. Langkah kedua, dekatkan ujung selang ke telinga. Langkah yang ketiga, minta temanmu berbicara melalui ujung selang yang ia pegang. Nah, untuk langkah terakhir, dengarkan dan catat apa yang ia sampaikan. Berikan hasilnya kepada temanmu untuk diperiksa. Seperti itu ya, kalian bisa ya dipraktekkan. Percobaan yang kedua. Tujuannya mengidentifikasi sifat bunyi yang merambat melalui benda padat. Nah, sekarang kalian siapkan alat dan bahannya ya. Yang pertama, kalian siapkan
4 buah gelas plastik, yang kedua benang kasur, dan yang ketiga adalah paku. Nanti kalian boleh minta tolong kepada kakak atau orang tua kalian ya untuk menggunakan paku tersebut. Yang pertama, langkah-langkahnya adalah buatlah satu lubang kecil dengan ujung paku di tengah dasar gelas plastik. Jadi kalian lubangi dulu oleh ujung paku gelas plastik tadi ya. Yang kedua, potong tali kasur sepanjang 2-3 meter. Langkah berikutnya, masukkan benang ke dalam gelas plastik melalui lubang kecil. Langkah keempat, buatlah simpul agar tidak lepas ya. Jadi diikat simpul ya biar benangnya tidak lepas. Nah, yang kelima, bicaralah dengan temanmu melalui telepon gelas plastik. Nah, yang keenam, lepaskan benang dari gelas plastik. Nah, jika benangnya dilepaskan dari gelas plastik, maka nanti kalian tidak akan mendengarkan suara ya. Yang ketujuh, berbicaralah dengan temanmu melalui telepon gelas plastik tanpa benang. Nah, coba ya, kalian boleh dicoba. Jika si benang tersebut dibuka, apa yang akan terjadi? Terakhir, dengarkan dan catat apa yang ia sampaikan. Berikan hasilnya kepada temanmu ya, seperti itu. Jadi kalian boleh melakukan percobaan ini untuk mengetahui bunyi yang merambat melalui benda padat. Nah, untuk berbicaranya nanti lakukan berulang ya dengan teman kalian secara giliran. Seperti itu ya, dapat dipahami ya anak-anak. Di sini ada sifat bunyi merambat. Yang pertama, bunyi merupakan gelombang yang perambat arahnya sejajar dengan arah getarannya. Bunyi dapat terdengar jika memenuhi syarat berikut. Yang pertama ada sumber bunyi, kedua ada media penghantar, dan yang terakhir ada pendengar. Yang kedua, bunyi yang berasal dari sumber bunyi sampai kepada pendengar dengan cara merambat. Yang ketiga, bunyi dapat merambat melalui media pelantara, udara, zat cair, dan benda padat. Bunyi tidak dapat merambat tanpa adanya media perantara. Yang terakhir, bunyi yang merambat melalui benda padat dan zat cair akan terdengar lebih jelas dibandingkan bunyi yang merambat melalui udara. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah membaca cerita tentang siap menghadapi musim hujan. Nah, sekarang baca kembali ya sekali lagi cerita tersebut dan tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks bacaan tersebut. Di video sebelumnya, Ibu sudah memberikan penjelasan tentang apa itu paragraf, ide pokok, atau gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Nah, gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau beberapa pokok dari paragraf. Nah, sedangkan gagasan pendukung adalah gagasan atau uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok atau penjelasan dari gagasan pokok ya, uraian. Seperti itu ya, kalian masih ingat? Nah, sekarang kalian akan mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks yang ada di halaman 29 ya, tentang siap menghadapi musim hujan. Kali ini Ibu akan memberikan sebuah contoh cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, lihat di paragraf yang pertama, di situ ada 4
kalimat ya. Yang pertama, musim hujan hampir tiba. Kedua, warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Yang ketiga, mereka berencana membersihkan selokan. Dan yang keempat adalah mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Nah, lihat dari paragraf ini, kalian mengetahui bahwa, nah itu ada ya, untuk gagasan pokoknya ada di kalimat pertama ya, musim hujan hampir tiba. Ya, itu adalah merupakan gagasan pokok. Nah, untuk kalimat yang kedua, di situ ada warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Nah, ini melakukan kerja bakti apa? Nah, mereka itu akan melakukan kerja bakti agar selokan mereka bersih. Nah, setelah itu agar, ya betul, tidak terjadi kebanjiran. Maka kalimat yang kedua, ketiga, sama yang keempat itu merupakan gagasan pendukung. Seperti itu ya anak-anak. Sekarang kalian lakukan atau isi tugas mencari tahu gagasan pokok sama gagasan pendukung yang ada di halaman 43 dan 45. Selamat mencoba ya, selamat bertugas, selamat mengerjakan. Dan jangan lupa untuk tadi melakukan salah satu percobaan. Nah, tadi Ibu memberikan 2 contoh percobaan ya. Nah, kalian boleh cari salah satu percobaan sifat bunyi merambat, boleh melalui udara, melalui benda padat. Ya, seperti itu. Kalian pilih salah satu saja. Cukup sekian video pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.